Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bertemu lagi dengan saya Nadia Rizky Pratami. Kali ini di mata kuliah pengantar anatomi fisiologi, terminologi, dan patologi, kita bertemu di pertemuan yang kedua. Kali ini saya akan membahas tentang struktur tubuh manusia. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang konsep anatomi dasar, sekarang kita membahas tentang struktur tubuh manusia. Jadi struktur tubuh manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah sel dan yang kedua adalah jaringan. Sebelum nanti jaringan itu bersatu memiliki fungsi yang sama, akhirnya membentuk organ, lalu organ itu juga memiliki fungsi yang sama satu sama lain, membuat sistem, namanya sistem organ. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel dulu sebagai inti dari struktur makhluk hidup, dan yang kedua adalah jaringan, ya. Nah, sel, apa itu sel? Jadi struktur utama sebagai dasar jaringan dari tubuh kita itu adalah sel, ya. Nah, sel ini terdiri di atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Di dalam protoplasma itu ada membran sel dan ada sitoplasma, ya. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jadi sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu menjadi satu kesatuan, akhirnya membentuk jaringan. Lalu ada organ itu adalah bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus yang memang terdiri dari jaringan. Nah, perkumpulan organ itu yang memiliki tadi fungsi dan tujuan yang sama di dalam tubuh kita membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Gitu ya. Jadi struktur tubuh manusia itu dimulai dari sel dulu, lalu ada jaringan, lalu ada organ, lalu ada sistem organ. Organ atau sistem organ itu ada beberapa macam di dalam tubuh kita. Itu diantaranya adalah sistem kardiovaskular yang memang tujuannya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, atau kita bisa bilangnya sistem jantung, ya. Nah, kardiovaskular itu kan memang pemeran utamanya adalah jantung. Lalu yang kedua ada sistem pencernaan atau digestif, itu kaitannya dengan pemrosesan makanan dengan mulut, perut, dan usus, serta bagaimana tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi itu melalui proses sistem digestif. Lalu ada sistem endokrin, ya, jadi ini kaitannya dengan hormon sebagai penyeimbang dalam tubuh kita. Sistem otot, ya, atau sistem sistem muskular, ya. Lalu ada sistem saraf, lalu ada sistem reproduksi, sistem respirasi atau pernafasan, sistem skeletal atau tulang, dan sistem urinaria, ya. Nah, pengertian sel itu adalah sel merupakan unit struktural yang paling kecil dari makhluk hidup. Ya, semua fungsi kehidupan itu berlangsungnya di dalam sel. Ya, setiap jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi yang tertentu. Ya, jadi sel-sel itu memiliki bentuk yang serupa, dia akhirnya punya tujuan yang sama dan fungsinya yang sama, ya. Jumlah sel pada manusia itu kurang lebih sekitar 100 triliun sel. Ciri umumnya, sel itu memerlukan nutrisi dari nutrien yang hampir sama untuk mempertahankan hidup. Semua sel memerlukan oksigen pada saat dia merubah zat yang untuk menjadi energi, itu sel memerlukan oksigen. Setiap sel memiliki kemampuan untuk bisa berkembang biak, ya. Struktur umum sel itu ada 3. Ada membran sel. Membran sel itu adalah pembatas antara bagian inti sel dengan lingkungan luar, ya. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Lalu ada cairan sel. Ada tempat berlangsungnya reaksi metabolik, dan ada inti sel atau nukleus, ya, yang mengandung DNA. Lalu ada organel-organel sel. Jadi organel-organel sel itu adalah yang memperlengkap sel, ya. Ada yang namanya mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, lalu ada badan Golgi, ada lisosom, sentriol, dan vakula. Jadi organel-organel sel ini yang memang tersimpan di dalam sitoplasma, ya. Jadi di lapisan luar dari nukleus, dan memiliki fungsi masing-masingnya. Seperti mitokondria itu adalah yang menghasilkan ATP atau energi. Lalu ada lisosom memang yang mengandung enzim pencernaan, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, materi penyusun sel itu memang disebut protoplasma, ya, yang disusun oleh air. Lalu ada elektrolit, ada protein, ada lipid, dan karbohidrat. Membran sel itu fungsinya untuk melindung atau pengaturan dalam pertukaran zat. Sitoplasma tempat reaksi metabolik. Nukleus ini sebagai inti itu menjadi pusat kontrol sel, dan mitokondria sebagai pembangkit energi karena tadi menghasilkan ATP. Lalu ada retikulum endoplasma dan badan Golgi itu untuk produksi dan distribusi protein serta lipid. Adapun lisosom dan perikosom itu pencernaan dan detoksifikasi.
Nah, lalu tadi kita sudah membahas tentang sel, sekarang kita membahas tentang jaringan. Jaringan itu adalah sekumpulan sel. Tadi kan sel-sel itu banyak sekali ya. Nah, mereka itu yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu bersatu membentuk sebuah struktur dan fungsi yang memiliki tujuan yang sama, yang itu disebut dengan jaringan. Nah, jaringan di dalam tubuh manusia itu ada 4 ya. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, ya kalau jaringan epitel itu seperti ini gambarnya ya, dia seperti ada berjarak dan mempunyai inti tengah yang lebih terlihat. Lalu ada jaringan ikat yang memang cenderung padat ya. Adapun jaringan otot juga terlalu rapat, dan ada jaringan saraf. Nah, ini dari gambarnya bisa dilihat masing-masing perbedaannya ya. Nah, ini adapun jaringan epitel tadi memang lebih ciri-cirinya tuh lebih tersusun rapat selnya ya, tidak memiliki pembuluh darah, regenerasinya cenderung cepat dan lekat pada membran basal. Fungsinya itu lebih kepada untuk perlindungan atau proteksi, sekresi, absorpsi, ekskresi, dan reseptor sensori. Nah, lalu ada juga jaringan ikat ya. Nah, jaringan epitel tadi dibahas bahwa memang memiliki ada beberapa lapisan ya. Ada epitel sederhana yang memiliki 1 lapis, ada yang berlapis, ada yang pseudostratified itu ada yang berlapis-lapis, dan ada transisional. Jadi dia juga bisa meregang gitu ya, seperti dalam kondisi jaringan di dalam kandung kemih. Ya, ini gambarnya jaringan epitel, bisa dilihat ya. Lalu ada jaringan ikat. Ya, jaringan ikat ini terdiri dari atas sel ya, dan juga mengandung serat kolagen, elastin, dan retikuler, mengandung pembuluh darah, kecuali memang jaringan ikat yang ada di tulang rawan kita ya. Jenis-jenis jaringan ikat itu ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan lemak. Serta ada juga jaringan kartilago di bawah tulang rawan, jaringan tulang ya, dan jaringan darah, serta jaringan limfoid. Nah, ini gambarnya ya. Jaringan ikat yang padat ya, kolagen, elastik, yang longgar ya, dan jaringan ikat mukosa. Adapun jaringan otot itu jaringan ini memiliki susunan secara utuh serabut otot, mengandung protein, memiliki sifat kontraksi dan relaksasi. Jenis-jenisnya itu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kalau otot jantung itu ya memang yang ada di jantung ya. Nah, ini adalah gambar dari otot polos, ada otot jantung. Ini adalah gambar dari otot gitu ya, jaringan otot, ada otot jantung, otot polos, dan otot rangka ya. Lalu ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini juga terdiri atas neuron, ada sel glia ya. Jadi ini adalah struktur jaringan saraf ya, ada badan sel intinya, dan ada dendrit ya sebagai penerima impuls rangsangan. Lalu akson yang mengalirkan gitu ya, dan yang menerjemahkan adalah sel bumelin serta sinapsis. Jaringan saraf itu fungsinya untuk menerima rangsang, menghantarkan impuls, mengatur respon tubuh, dan mengendalikan sistem organ ya. Hubungan antara jaringan sampai bisa membentuk organ ini memang jaringan epitel sebagai pelapis, jaringan ikat sebagai penyokong, jaringan otot sebagai penggerak, dan jaringan saraf sebagai pengendali. Jadi 4 jaringan ini memang sangat berperan penting dalam susunan fungsi tubuh manusia ya. Contoh, jantung itu di dalamnya ada epitel di endokardium, jaringan ikat di katup, jaringan otot di otot jantung, dan saraf nodus SA dan LV itu di dalam jantung ya. Contoh organ pada jaringan, ada organ kulit ya, ada usus, paru-paru. Oke, terima kasih. Begitu saja untuk pertemuan hari ini di materi kedua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.